sebuah tanda tangan akan mengubah wajah Timur Tengah dan mungkin dunia, tapi sejarah sering menyimpan harga yang baru terlihat belakangan. Nah, sebenarnya apa itu? Amalia Kartika, harga yang baru terlihat belakangan biasanya. Taken dulu. Hegelian. Dan hari ini The Owl of Minerva. The Owl of Minerva. Ya, burung hantu Minerva. Makna sejarah akan kelihatan setelah peristiwa berakhir. Setelah peristiwa berakhir. Hari ini istimewa top newsnya. Ya. Ada Pak Elang Hidayat kembali hadir. Tamu khusus Elang Hidayat. Habis hibernasi nih di podcast apa di Padepokan Gunung Salak. Padepokan Gunung Salak. Baik, jadi luar biasa setelah suspensi perang, gejala senjata naik turun, seluruh dunia terguncang baik oleh akibat langsung maupun tidak langsung, kontroversi Trump, Ayatollah, garis keras, garis moderat, hampir 4 bulan. Akhirnya 2 presiden, yang satu Presiden Donald Trump di Prancis, yang satu Presiden Masoud Pezeshkian di Teheran. Jadi tanda tangan Memorandum of Understanding, kehendak untuk bersama-sama, gitu loh, pengertian bersama untuk mulai langkah perundingan perdamaian selama 60 hari. Semua disambut dengan sukacita kecuali oleh garis keras di semua negara. Di Teheran garis kerasnya demo, di Washington konservatif Republikan garis keras, demo Trump juga, maupun anti Trump yang sejak awal apapun yang dilakukan Trump, dan di Israel garis keras juga menyatakan ketidaksetujuan. Yang menang adalah kaum moderasi. Kan? Trump menjadi moderat, Iran terutama Pezeshkian, Galibaf, Menteri Luar Negeri Araghchi, dan kelihatannya nanti kita ceritakan Ayatollah dan juga Garda Revolusi terutama Fahidi yang jadi panglima sekarang ikut arus moderasi. Yang jadi pentolan garis keras justru politisi yang bekas sekretaris Dewan Keamanan Said Jalili. Wah, ini nanti kita kalau Garda Revolusi udah ikut yang moderat, asik ini. Belum pasti, belum tahu. Masih dalam proses. Nanti kita ceritakan esensinya yang diteken ini dalam bahasa podcast Freedom itu cash for peace. Iya kan, daripada gua bom lu untuk perdamaian, gua kasih duit lu mau berubah jadi normal, mau nggak? Ini mirip gak Mak? Money Talks. Money Talks, insentif ketimbang peperangan dan darah air mata. Kita kasih insentif ekonomi, dan mau nggak jadi negara normal. Makanya Galibaf kan pidato tuh bahwa daripada kita jadi belligerent, daripada kita launchers, rudal urusannya, mending kita pembangunan ekonomi. Deng Xiaoping moment, Deng Xiaoping moment, dan membuka harapan baru kan. Dan negara Teluk sangat membantu. Tapi nanti dulu, sabar sedikit. Kita MOU-nya dulu gimana? MOU-nya dulu. Ini nanti implikasi belakangnya dan ini makna. Baru jeda menuju perdamaian abadi nanti esensinya. Ini kan prosesnya dulu. Dan jangan lupa ini kan menarik sekali karena terjadi kalau dari pihak Trump terjadi di tengah-tengah pertemuan G7 di Prancis kan. Mestinya kan Jumat baru diteken tuh di Jenewa oleh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Galibaf kan akan ketemu, tekan dulu baru proses perundingan mulai. Tapi di tengah-tengah pertemuan G7 di Paris karena 7 negara ekonomi terbesar nih plus beberapa tamu undangan negara lain kan, ada India, ada Uni Emirat Arab, ada Mesir, ada Qatar. Ini kan luar biasa. Dari di tengah-tengah itu Trump bilang ngapain gue tunggu Jumat? Iya kan, sekarang ini udah hari Rabu malam waktu itu dia tekan. Nggak bisa diduga orang ini di Istana Versailles. Diundang khusus oleh Macron untuk dinner di Versailles. Ini Versailles kan terkenal sekali untuk tekan-tekan perjanjian karena Perang Dunia Pertama berakhir. Di Versailles. Perjanjiannya namanya Versailles, istana Louis ke-14 yang bikin istana presiden atau raja termegah sepanjang sejarah itu kata buku-buku sejarah. Jadi tahu psikologi Trump kan, Macron, di samping Macron kan diteken di meja makan malam.
Trump bilang, ngapain tuh gue tekan sekarang? Rupanya pasti sebelum dia tekan itu kan nanya dulu ke Iran. Kalau gue tekan sekarang, lu tekan nggak? Lu mau tekan nggak? Siap, mau juga. Pasekian. Dan dalam beberapa pemberitaan New York Times, Wall Street Journal kan wartawannya di Tehran kan. Mereka punya reporter yang berbagai negara yang ada melaporkan bahwa memang Ayatollah Mojtaba rupanya juga setuju dengan konsepnya, tapi Ayatollah minta supaya vote di Dewan Keamanan Nasional. Ini kan lembaga penting dalam soal pemerintahan, hubungannya dengan ini kan perang. Sehingga diminta oleh Ayatollah Mojtaba supaya dokumen MOU itu di vote di Dewan Keamanan Nasional yang dulu dipimpin oleh Ali Larijani yang tokoh pembaruan yang tewas oleh rudal Israel. Nah, voting di Dewan Keamanan ternyata majority bilang oke, kita setuju dengan prinsipnya. Nanti kita cerita ya prinsipnya apa sih ini yang disetujui, tapi prosesnya itu. Jadi begitu Trump taken di Versailles, diteken juga di Tehran, dan di Versailles kan di samping para pemimpin G7, ya, betul. Ya, dan juga di situ kan ada perdana menteri India, presiden dari Uni Emirat Arab, ada Qatar, emir dari Qatar, kan. Nah, semuanya mengatakan we approve, we support, it's good deal by Presiden Trump, gitu loh. Jadi ya karena kalau negara-negara Teluk tetangganya Iran seperti Qatar ada perannya kan, ada cash for peace nih, ada biaya rekonstruksi, Marshall Plan ala Timur Tengah. Tapi yang dulu Marshall Plan kan, Presiden Truman setelah Perang Dunia Kedua, Jerman setelah kalah perang jangan dihancurin, justru dibantu untuk dibangun kembali. Demikian pula negara Eropa yang lain yang hancur oleh perang. Jadi dan Jepang juga ya Bang? Jepang juga, tapi kan MacArthur lain lagi, bukan termasuk Marshall Plan dalam pengertian Eropa. Tapi kira-kira the logic behind cara berpikir peace deal yang baru ini adalah kira-kira seperti itu. Daripada bom, daripada perang, daripada kehancuran, kita bantu dengan dana pembangunan supaya dia menjadi negara normal. Ini kan waktu itu Trump bilang kan, ini kan pertama uang mereka sendiri yang dibekukan, bukan uang Amerika. Aset yang dibekukan. Aset yang dibekukan. Kemudian ada 300 miliar kan, bukan uang Amerika. Maksudnya dia nggak eksplisit. Ini dana rekonstruksi dari negara tetangganya sendiri yang memang berkepentingan supaya Iran menjadi negara terbuka yang normal. Tapi itu nanti. Nah, intinya begitu diteken, di Tehran diteken berarti Pak Dayat, formally perang yang dimulai 3,5 bulan yang lalu berhenti. Berhenti dalam pengertian disusul kepada negosiasi 60 hari, di mana centerpiece yang terdepan adalah pertama soal Hormuz pulih kembali. Karena itu Perdana Menteri Modi bilang this is a very good deal, karena salah satu yang paling menderita kan India. Itu dekat dengan Selat Hormuz. Itu paling kelapakan. Kan selain minyak dari Hormuz yang terbanyak kan ke Cina, tapi yang selain itu kan ke India, ke Bangladesh, Indonesia, Korea, Filipina, Jepang, semuanya bilang this is very good deal. Karena langsung impaknya pengaruh pada sekarang aja belum mulai perundingan, udah $70 sekian kurang gitu loh. Jadi sudah mulai normal. Itu satu. Langsung buka nih, blokade Amerika juga langsung buka. Karena ini kan blokade Amerika yang membuat Iran punya insentif. Kalau kita di blokade terus kan ekonomi makin terjepit. Sebelum perang aja Pak Dayat kan sudah krisis ekonomi. Rakyat sudah berontak minta perubahan pemerintahan. Sekarang makin terjepit. Karena itu dengan Selat Hormuz terbuka berarti blokade Amerika juga terbuka, dan immediately Iran sudah bisa jual minyak. Jadi tanpa dana rekonstruksi pun dia dapat dari situ kira-kira 400-500 juta dolar per hari. Itu 6 triliun, 7 triliun per hari. Berdenyut lagi nanti ekonomi langsung. Ya kan? Nah, yang kedua nuklir. Tapi kan nuklir butuh waktu panjang perundingan. Kalau zaman Obama 2 tahun, ini kan dikasih waktu 60 hari tapi extendable. Kalau belum selesai bisa di-extend. Karena banyak pernik-perniknya. Tapi kan sebenarnya yang paling penting bukan itu lagi. Karena kan sudah setelah pengeboman Fordo, setelah beberapa kali lagi dibom dalam proses episode perang ini, kan memang itu puing-puing kehancuran. Bisa bangkit tapi it takes a long time. Nah, jadi karena itu
Trump juga agak rileks soal ini walaupun dia selalu menegaskan bahwa kita nggak akan membiarkan Iran punya nuklir lagi. Anytime there are signs bahwa Iran akan kembali menjadi negara non-normal dalam pengertian ngotot mau punya nuklir kan, we can do anything harsher, gitu loh. Nah itu saya kira deterrence yang bagus. Yang paling penting sekarang tanda tangan dulu untuk bicara 60 hari sambil buka Hormuz. Semua negara bilang kalau gitu lega dong. Indonesia aja Pertamax segala macam kan udah naik kan. Naik semua. Sekarang mudah-mudahan bentar lagi turun. Sekarang sudah turun harga minyak dunia, tinggal kapan disusul oleh. Yang jelas buat anggaran pemerintah Indonesia lumayan bernafas dengan turunnya harga minyak dunia. Kalau enggak Pertamina setengah mati. Nah, oke, jadi Prancis oke, G7 oke, Tehran oke. Nah, kita lihat, kita bahas setelah ini bagaimana proses politik baik di Iran, Amerika maupun di Israel dalam kemelut teken-meneken perjanjian dan apa yang akan terjadi di masa depan, Pak Dayat. Oke. Begitu, Mel. Sip. Oke, sebelum kita lanjut, yuk teman-teman Freedom kita baca buku yuk di Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1, Jalan HRS Nasaid Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, dingin, koleksi bukunya banyak, lengkap. Termasuk buku tentang perang dan perdamaian. Perang dan perdamaian, mau dan tahu diplomasi tentang Hegelian boleh. Filsafat ekonomi, sejarah, politik, geopolitik, pokoknya gratis. Nggak dipungut biaya. Iya. Buat diskusi nyaman, bersama teman-teman, bikin skripsi, makalah. Enak itu juga jadikan latar untuk podcast, untuk apa bikin diskusi, bikin konten. Monggo. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Mas ya. Apa namanya? Ini gimana Iran bisa mau terima? Padahal di sana ada apa namanya si Said yang garis kerasnya. Ya, garis keras itu. Said Jalili. Bukan lagi rupanya dari Panglima Garda Revolusi. Ahmad Fahidi kan selama ini kan kita khawatir banget nih karena terjadi remilitarisasi selama perang ini kan di mana Garda Revolusi makin penting. Garis keras banget dan dalam hal nuklir dia kan pimpinan ambisinya. perundingan nuklir sebelumnya. Nah, dia dulu sekretaris Dewan Keamanan di bawah Ali Larijani, tapi kan memang dia faksi. Dia bukan tentara tapi politisi seperti itu. Menarik nih, perubahan sebuah rezim seperti ini kan setelah terbunuhnya Ayatollah Khamenei kan Mojtaba ini, tapi karena nggak pernah ketahuan nih seperti apa gitu, dia bisa dikatakan dikendalikan oleh Garda Revolusi karena memang dekat dan orang takut bahwa dia nggak sensibel dalam memilih. Ini kan pilihan bercabang. Iran mau terus dalam situasi keras seperti ini, perang, gencatan senjata, perang, blokade, ini kan menjepit ekonomi mereka, membuat rakyat mereka yang 80% sudah ingin perubahan dan sekarang menderita karena krisis ekonomi terus-menerus. Mau ngapain nih sekarang? Nah, rupanya yang Mojtaba ini kemudian minta seperti saya katakan tadi supaya pungutan suara aja di Dewan Keamanan dan mayoritas bilang kita terima konsepsi perdamaian MOU ini. Tapi yang menentang itu garis keras. Si Ali itu kan. Jalili ini dan bersama beberapa kawannya, tapi pusatnya bukan lagi di Garda Revolusi ternyata, tapi di parlemen. Nah, ketua parlemennya Ali Ghalibaf. Itu orangnya Said Jalili juga? Bukan, justru dia moderat juga. Jadi parlemennya pun walaupun ada kaum garis keras, tapi pimpinannya ini moderat. Nah, mimpin perundingan kemarin di Pakistan kan. Nah, tetapi Jalili dan kawan-kawan hardliners memobilisasi demo-demo anti perdamaian. Dan bahkan mereka menuduh dalam demonstrasi, mereka menuduh para pimpinan yang teken perdamaian itu termasuk Presiden Pasekian, apalagi Arachi yang dianggap jangan lupa kan juga termasuk Ghalibaf, ketua DPR, dituduh juga dia sebagai boneka Amerika. Kunci di sini jangan lupa Ghalibaf kan beberapa minggu lalu ke Qatar beberapa hari. Nah, Qatar ini selain Pakistan yang menjadi driver behind the scenes dari terwujudnya konsep perdamaian, konsep perdamaian diteken sekarang. Qatar ternyata perannya vital banget bersama Pakistan. Nah, karena itu Ghalibaf dituduh sebagai antek Amerika, sebagai boneka Amerika. Bayangin coba. Tetapi itu wajar dalam situasi di jalan bercabang. Waktu Mao Zedong selesai meninggal,
ada kelompok 4 termasuk istrinya Mao yang ingin mempertahankan status quo dan semangat revolusi terus-menerus. Revolusi komunis dalam hal Mao. Untung Deng Xiaoping bisa menang. Juga dari Deng Xiaoping kan juga pemimpin Partai Komunis. Malah ikut long march bersama Mao. Karena itu ada legitimasi kaum pembaharu karena mereka juga bagian dari pemerintahan existing, termasuk Galibaf kan juga jenderal Garda Revolusi dulunya, gitu loh, wali kota Tehran, gitu loh. Yang ketua parlemen itu ya. Ketua parlemen. Kalau Masud Pezeshkian kan juga bagian dari pemerintahan existing dan ikut dalam perang terakhir kan dia tidak berkhianat, tetapi memang dari waktu ke waktu dia pidatonya kan moderasi kan kepada tetangganya. Jadi apa yang kita katakan di Freedom Podcast sejak awal terjadi friksi kaum moderat hardliner ya terbukti juga benar. Dan sekarang kaum hardliner ndilalah dalam situasi terjepit kelihatannya ayatollah muda yang belum pernah muncul ini setuju asal disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional dan di vote ternyata setuju. Nah, inilah kira-kira yang menjadi penyebab kenapa di Iran sendiri kaum moderat menang untuk mulai dengan satu perwujudan jalan damai. Nah, garis keras di Amerika kaum konservatif nolak. Sekarang ini Trump sama J.D. Vance lagi sibuk menjawab bahwa tenang, jangan bilang kita kasih duit ke Iran. Itu kan uang Iran sendiri yang dibekukan, dikembalikan. Ya boleh dong. Trump bagus dalam hal ini. Suka apa gak suka dia akan jawabannya fair. Soal misalnya rudal balistik itu loh, dia bilang oke, kita sudah habisin 80%, tapi bolehlah Iran masih punya beberapa, toh negara tetangganya juga punya balistik misal. Yang nggak boleh adalah dia punya nuklir dan dia menutup Selat Hormuz. That's the key, terutama nuklir. Yang lain cincai kita tawar-menawar dong. Kalau soal 300 miliar dana rekonstruksi atau pembangunan, Marshall Plan yang ada dalam dokumen itu kan, that's not a single cent from American taxpayer. Dari mana dong? Kan makanya di Perancis datang dari Qatar, datang dari di palakin Trump kayaknya. Kumpulin dana di situ. Kumpulin dana. Trump pinter juga. Tapi kan intinya bagi Trump dan bagi J.D. Vance dan kita setuju. Ya, setuju. Kan ini namanya cash for peace daripada bom for peace, ya kan? Trump kan bilang, look, kan kita nggak bisa. Ya di sini ada moralitas yang bagus, ya orang boleh menuduh Trump segala macam, tapi dia bilang, ya kalau enggak kita habisin infrastruktur sipilnya kan yang menderita rakyatnya. You cannot bomb all the people to the ground before you make peace. Itu bagus banget. Jerry Vance bilang, ikut Freedom Podcast, itu kata-katanya jadi Vance, we want to create the incentive for Iran to become a normal country. Negara normal, ini kan istilah Freedom Podcast gitu loh. Mau jadi negara normal gitu loh. Kayak Dubai, kayak Abu Dhabi, kayak Turki. Iya kan, semua ini negara Islam juga gitu. Dan maju, terbuka, toleran gitu loh. Nah, J.D. Vance bagus, Trump juga dalam hal ini bagus. You cannot bomb your way to peace gitu loh. Kalau mampu ya mampu. Dia bilang itu kunci di Iran kehidupan mereka itu kan juga pengelolaan air kan susah air. Ya. I can bomb the water facilities in 1 hour. Selesai. It will all be destroyed. Tapi I don't want to do that. Gitu loh. Kalau kita bisa masih nih ada duit, lu mau perdamaian nggak? Lu membangun ekonomi dong. Lu membangun fasilitas rakyat lu dong. Lu bangun lagi jalan-jalan lu dong, sekolah lu dong. Kita kasih deh. Nih, banyak tetangga lu yang kaya. Mau nggak kita teken-teken? Mau. Garis keras bilang bodeka Amerika. Bodeka Israel. Nah, itu garis keras di mana-mana. Di Amerika pun begitu, di Israel apalagi. Kan ada kandungan Lebanon kan di situ. Iya kan? Dia bilang kita nggak ikut tanda tangan kok, kita harus ini perang kita dengan Lebanon. Ya udah. Jadi ini kan garis keras. Tapi kan in the end of the day Israel nggak punya pilihan. Memang nanti kan
Trump jadi fans, kita semua menunggu Iran jangan lagi melakukan adventurisme politik di Lebanon. Hezbollah itu loh, udahlah urusan Israel sama Lebanon mereka biar Timur ini Tengah tetangga, ya tetangga. Iran itu jauh dari Lebanon, jauh dari Israel, ini tetangga. Mereka biar menyelesaikan persoalannya dengan damai, baik-baik. Jangan dicampuri dengan terlalu banyak mood. Kemarin kan teokrasi, revolusi agama, revolusi anti barat, anti sekularisme. Ini yang cash for peace. Dengan pembangunan ekonomi, kaum moderat yang sadar Deng Xiaoping moment, mereka menggunakan fasilitas umum yang dimungkinkan oleh dana yang masuk dari uang minyak mereka sendiri, dari uang yang dibekukan, dari sanksi yang lepas bertahap, ada dana Marshall Plan, ya alat Teluk Persia. Kaum moderat mudah-mudahan bisa meyakinkan 80% rakyat Iran yang sudah bosan dengan teokrasi dan militerisme garda revolusi. Pelan-pelan dia berkata bahwa we follow the course of normal country. Nah, pembangunan ekonomi, saya kira kalau, kesejahteraan rakyat, Iran, bukan lagi mimpi ilusi teokrasi. Kedaulatan konsepsinya yang keliru, anti-Amerikanisme, anti-barat, anti-sekuler, anti-normalitas dalam sebuah negara bangsa. Kalau Iran udah jadi negara normal, kayaknya perdamaian di Israel makin lebih terbuka. Lebih gampang lagi, gitu loh. Jadi situasinya kondisif bagi, gini loh, bagi hati yang tidak panas. Kepala yang dingin kan jauh lebih gampang damai ketimbang panas, meradang. Henry Kissinger bilang tentang Iran, nation state of Iran harus memilih menjadi a cause, sebuah perjuangan, landasan perjuangan terus-menerus, a cause, or a nation state, a normal nation state. Ya ada bargaining, ada apa, tapi kan statementship itu kan jangan mendidih mimpi yang buta tentang realitas yang sesungguhnya gitu loh. Nah itu dalam bahasa Henry Kissinger, Iran dan kaum moderat ya, dan didukung sekarang ternyata oleh Mojtaba dan oleh Fahidi, itu they want to become a normal nation state, di mana politik dan geopolitik dipertimbangkan dengan kepala dingin berdasarkan kepentingan rakyat. Ya, kesejahteraannya, pendidikan, bukan oleh satu cause, bukan oleh satu alasan perjuangan yang nggak masuk akal gitu loh, yang nggak mungkin diwujudkan dalam dunia dan realitas sekarang. Kayaknya pesan Nusantara dari podcast Gunung Salak ketangkep di sana. Aspirasi teokrasi gaya Iran, Ayatollah Khomeini kan cocok untuk abad pertengahan, bukan untuk abad ke-21. Abad 20 aja nggak cocok, apalagi abad 21. Sehingga tinggalkan revolusi Ayatollah Khomeini, mimpi gelap yang nggak mungkin diwujudkan, masuk ke mimpi baru yang terbuka dalam bentangan yang luas. Ya kan? Sudah ada Kuwait yang duluan, ada Dubai, ada. Mimpi kok ke masa lalu ya, susah. Mimpi kok masa lalu. Mimpi kok masa lalu. Elon Musk sudah mau. Kita udah mau ke bulan. Antariksa, bulan, space economy. Ini kok mimpinya abad pertengahan. Ikut Ayatollah Khomeini. Bikin rudal mulu. Salah satu inspirasi Ayatollah Khomeini, ayahnya Mujtaba kan salah satu bapak intelektualnya namanya Syed Qutb, intelektual Mesir. Ke Amerika tahun 50-an, 2 tahun di Colorado, dia lihat dansa-dansi anak muda. Dia dengar lagu rock and roll, dia bilang dekadensi moral. Ya zaman sekarang kan masa dansa sama lagu rock and roll dianggap sebuah kebobrokan masyarakat beradab gitu loh. Udah nggak masuk akal aspirasi kayak gitu. Nah ini yang mudah-mudahan ditinggalkan dan diberi insentif cash for peace oleh kerangka MOU yang baru diteken kemarin. Nah itulah bagaimana cara kita lihat ke depan dalam kerangka Hegelian bahwa di awal kita bertengkar, Trump bangsat, Trump pahlawan. Ya kan? Ini salah, itu salah. Ini menang, ini kalah. Ini penindasan, ini intervensi imperialisme. No. Beyond that. The all of Minerva, kata Hegel. Ya kan? Burung hantu Minerva mengepakkan sayap setelah matahari terbenam. Sekarang matahari udah terbenam. Kita baru bisa memaknakan sejarah. Makna sejarah,
perang 4 bulan ini mungkin membawa perubahan yang penting di Iran dari negara kos revolusioner yang nggak masuk akal, mimpinya menjadi negara normal seperti tetangganya yang sukses di Teluk Persia. Gitu kira-kira Pak Dayat. Jauh banget kan dengan tetangganya itu Dubai. Nah, sekarang dia punya waktu untuk mengejar, punya kemampuan, dibantu pula oleh Marshall Plan. 300 miliar dolar itu cuma sepertiga harta Elon Musk. Saya kira Elon Musk kan 1 triliun dolar. 300 itu kan kira-kira 8.000 7.000 triliun oke lah. Dengan jadi negara normal cepet banget buat Iran tuh karena punya SDM Persia yang bagus. Cepat, sejarah Persia yang panjang. Ya. Ini para mula dan ayatollah yang pengen melupakan sejarah Persia yang panjang. Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, sampai Darius, Xerxes. Sebelum Yunani besar. Kalau kembali ke situ jauh lebih bagus. Spiritnya sebagai inspirasi. Nggak mungkin kembali. Masa lalu, enggak. Yes, masa lalu bukan tujuan perjalanan. Inspirasi spirit. Inspirasi. Tujuan perjalanan selalu masa depan. Harus ke depan. Iya, ke depan. Tapi belajar dari masa lalu, apa yang benar, apa yang salah, apa yang bagus, apa yang jelek. Iya kan? Tahu siapa yang pernah mengatakan, mengutip bahwa masa lalu bukan tujuan perjalanan? Jangan-jangan orang Persia juga? Bukan, podcast Freedom. Mimpi kok ke masa lalu. Mimpi kok masa lalu. Jadi kepada teman-teman para penggemar Iran yang kemarin, ya kita perlu minta maaf kalau selama berapa bulan kelihatan kita dalam posisi kontradiksi, menjadi devil advocate. Tetapi semua itu demi membuka perspektif yang luas. Agar kita melihat sejarah dengan proper, kita melihat geopolitik dengan cukup terpelajar. Enggak fanatisme buta. Yang didukung kok salah gitu. Kita hanya kepengen normal itu aja. Itu dia. Hidup lebih santai, lebih rileks. Udahlah, kita bersahabat dengan semua orang. Itu gitu ya. Pesan Nusantara Pak Dayat. Oke, udah masuk ya. Aco Didi. Mata. Aman ya, normal ya. Normal. Habis ini tim Podcast Freedom melawat ke Shanghai. Amin. Oke. Terima kasih Pak Dayat, terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.